Sobat Ridi terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagian ini adalah kesimpulan dari apa yang disampaikan Rasul Paulus sebelumnya. Isinya sangat menantang. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kalimat ini muncul melawan orang yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Apakah sengat maut itu? Untuk mengerti tentang kekuatan sengat maut, kita harus memahami apa itu dosa. Apa yang kita pahami tentang hal yang terjadi jika seorang berbuat dosa? Umumnya ada dua, takut ketahuan, atau yang kedua, takut hukuman. Kalau hanya itu berarti kita belum dewasa dalam berpikir dan di dalam iman. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut adalah di mana Tuhan tidak hadir lagi di dalam hidup seseorang. Dan ketika ia berdosa, ia sedang mencicipi maut. Ia tidak sanggup lagi menikmati kehadiran Tuhan secara benar dan baik seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan. Yang ada adalah ketakutan, kegelisahan, dan bagaimana menutupi dosa supaya tidak diketahui orang. Bagaimana hidup berpura-pura, hidup dari kegelisahan menuju kepada kegelisahan. Orang yang mengasihi dunia hidup seperti itu. Mereka berbuat dosa dan tidak takut akan akibat dosa itu sendiri. Bahkan zaman sekarang orang tidak lagi takut dihukum. Yang penting terkenal, kaya, dan lain sebagainya. Bagi orang percaya, kita harus berbeda dengan pola pikir orang berdosa. Karena kita percaya bahwa sengat maut ialah dosa itu sendiri. Karena itu semakin kita bertumbuh dewasa dalam iman, maka kita harus semakin membenci dosa dan harus bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Sobat Ridi, kehidupan yang paling malang adalah kehidupan yang tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Itulah hidup yang paling miskin, paling sengsara, paling rendah. Hidup yang dinyatakan Alkitab yang perlu ditebus adalah hidup di dalam kebenaran dan kemenangan atas dosa. Tapi syukur kepada Allah karena mengaruniakan kemenangan atas kuasa dosa dan maut itu. Salam Tridi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.